Halo halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya kawan. Oke kawan, kita lanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Pada episode kali ini terlihat dengan jelas tangan Akajiri terputus oleh serangan dari Buddha tua alis kuning. Kedua tangannya pun putus dengan begitu mudahnya. Padahal dia hampir saja mengalahkan si Buddha tua alis kuning itu. Tong Am dan rakyat monyetnya yang melihat itu sangat kaget. Bahkan Wukong pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Karena Akajiri dengan mudah dikalahkan begitu saja. Lalu muncullah sang Buddha tua alis kuning berkata kalau kera merah dan kera terbang kesayangannya telah mengecewakannya. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk merawatnya, tapi mereka begitu menyia-nyiakan kesempatan itu. Kera adalah yang paling pintar dan dia suka. Tetapi mereka berdua melupakan sesuatu menurutnya. Dia pun mengeluarkan boneka kecil seperti boneka santet kawan. Dan berkata ini adalah boneka kecil yang diisi setengah jiwa dari mereka. Jika mereka mulai nakal, maka mereka akan mati dengan mudah di tangannya. Dan akhirnya dengan itu pun Wukong beserta putri monyet putih kaget melihat itu. Wukong pun bertanya-tanya apakah dia yang tadi hampir memakannya. Dan akhirnya putri kera putih pun berkata dia adalah penguasa dari jalur iblis ini. Dia menggunakan ilmu hitam untuk memperbudak iblis-iblis lain. Dia ada di banyak tempat dan dia sangatlah kuat. Mendengar itu pun akhirnya Wukong paham kalau sebenarnya Buddha tua alis kuning itu adalah sumber dari masalah yang sebenarnya. Tetapi Wukong juga heran karena sebenarnya dia merasa sudah kenal dengan Buddha tua itu. Padahal dia baru saja melihatnya hari ini. Sedangkan Buddha tua alis kuning pun berkata, dia sangat menyayangkan kelakuan Akajiri dan Tong Am. Padahal dulu dia kira dia bisa mempercayai kedua kera itu. Tetapi pada kenyataannya dia mengkhianati Buddha tua alis kuning. Dan ketika dia menemuinya lagi, mereka hanya kera konyol yang tidak tahu apa-apa sebenarnya. Sedangkan Akajiri sendiri menangis karena ibunya sendiri, bahkan adik-adiknya dan sejenisnya. Dia sangat lemah dan Buddha tua telah membuatnya lebih kuat sebenarnya. Sedangkan Tong Am sendiri akhirnya berkata kalau dia ingin menjadi lebih kuat dan hanya untuk satu tujuan. Dia ingin membunuh sang Buddha tua alis kuning. Tetapi semua itu sayang sekali karena dia tidak melihat ya dengan jelas kalau ada banyak pemikiran yang salah dari Tong Am. Dia pun mengeluarkan boneka santetnya yang diisi setengah jiwa milik Tong Am. Dia pun akhirnya meremas boneka itu dan dengan sekejap Tong Am pun langsung berterima kasih kepada Akajiri karena dia menganggap Akajiri seperti saudaranya. Mereka telah mencoba bersama dan tidak ada penyesalan lagi di dirinya. Lalu karena boneka itu telah diremas dengan kencang oleh sang Buddha tua, dia pun merasa kesakitan. Seluruh tulang di tubuhnya beradu dan bergesekan dengan sangat keras. Kali ini tulangnya benar-benar hancur, tetapi sang Buddha tua alis kuning belumlah puas. Dia pun meremas lebih kencang lagi, sampai kali ini sang kera terbang pun terjatuh. Dia tidak berdaya dan akhirnya sang Buddha tua memintanya untuk memohon kepadanya. Jika dia memohon untuk diampuni nyawanya, maka dia akan mengampuninya. Karena bagaimanapun juga, kera terbang adalah asisten yang paling kuat. Tentu saja, dia enggan membunuhnya sebenarnya. Mereka masih bisa kembali seperti semula. Tapi sayangnya, permintaan dari Buddha tua alis kuning ditolak mentah-mentah. Sang kera terbang pun mengambil batu dan menimpuk kepala dari Buddha tua alis kuning, kawan.
Dan sang kera terbang pun meminta Buddha tua alis kuning untuk berhenti berbicara tentang dirinya, karena itu sangat menjijikan. Dan mendengar itu pun Buddha tua tidak terima. Dia pun memukul Tong Am dengan sangat kuat. Dia tidak mengerti kenapa Tong Am tidak menghargai kesempatan yang dia berikan. Dia pun sangat kesal karena memangnya kera terbang pikir dia siapa. Di mata Buddha tua, kera terbang adalah kera busuk yang merasa benar sendiri. Bahkan dia pun meminta semua kera-kera yang ada di sana melihatnya. Ini adalah takdir bagi mereka yang menentangnya. Jadi, lakukan apa yang dia katakan dan mereka akan mendapat kehidupan yang baik. Dia akan membiarkan semuanya hidup, tetapi dia tidak akan bisa bertahan hidup sebenarnya. Dia akan mati perlahan-lahan. Melihat itu pun, pasukan kera hitam sangat ketakutan. Buddha tua pun meminta Akajiri untuk membunuh Tong Am di hadapannya. Karena dia adalah anggota Yidong. Dia hanya ditipu oleh kera terbang. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang ditawarkan oleh Buddha tua. Jika Akajiri bisa menebus dosanya dengan membunuh Tong Am, maka Buddha tua akan memaafkannya. Tapi sayangnya, tanpa diduga, Akajiri menolaknya dan malah menyerang Buddha tua. Tapi, dengan kehilangan kedua tangannya, serangannya tidaklah maksimal. Jadi, Buddha tua bisa mengalahkannya begitu saja. Dia pun memegang Akajiri dan langsung memakannya. Tetapi saat dia membuka mulutnya dan ingin menelan Akajiri, untungnya Sun Wukong pun datang dan menendang Buddha tua dengan sangat keras. Buddha tua yang mendapat tendangan itu pun merasa kesakitan karena tendangan yang sangat keras itu. Sedangkan Akajiri tidak menyangka dengan tindakan dari Wukong. Dia pun berkata apakah Wukong sudah gila. Tetapi Wukong malah berkata balik kalau Akajiri sudah melupakan sesuatu. Wukong pernah berkata dia adalah penyelamat semua monyet dan tentu saja itu termasuk dirinya. Jadi jangan takut karena Wukong pasti bisa mengalahkan si Buddha tua itu. Semua yang melihat itu pun akhirnya tidak menyangka kalau Wukong berhasil menyelamatkan Akajiri. Bahkan mereka semua pun saling bertanya apakah Wukong benar-benar bisa mengalahkan sang Buddha tua. Sedangkan Buddha tua sendiri masih meremehkan Sun Wukong karena dia pikir tadinya Wukong akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tapi Wukong malah berkata dia berencana melatih dirinya sebelum bertarung dengan Buddha tua. Tapi Buddha tua tidak percaya dengan itu karena menurutnya Wukong baru saja lahir dan Wukong tidak akan tahu apa-apa kawan. Wukong terus saja diremehkan, bahkan Buddha tua berkata setiap wilayah di jalur iblis adalah kekuasaannya. Pegunungan kera terbang pun dan monyet-monyet di sini akan tahu siapa dirinya yang sebenarnya karena semuanya adalah milik dari Buddha tua alis kuning. Jika dia tidak mengizinkan, maka tidak ada yang bisa keluar dari lingkaran hitam ini. Wukong yang mendengar itu pun tidak menyangka dan tidak percaya kebodohan sang Buddha tua alis kuning. Karena menurutnya mereka yang menentukan hidup mereka sendiri. Buddha tua tidak bisa mengatur mereka. Sekarang seluruh monyet pegunungan kera terbang berada di sini untuk melawannya. Dia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, maka Wukong tidak akan mengasihani sang Buddha tua alis kuning. Jadi sebaiknya Buddha tua segera pergi dari pegunungan kera terbang. Semakin jauh maka semakin baik. Tapi sayangnya mendengar itu Buddha tua malah ketawa kawan. Menurutnya sepertinya Wukong belum tahu tentang peraturan di sana. Yang kalah akan tunduk dengan yang menang. Jadi bagaimana Wukong bisa melawannya?
Saat ini Buddha tua akan melawannya dan tidak ada kesempatan untuk Wukong melarikan diri. Setelah dia memakan Wukong, dia akan membuat seluruh monyet patuh dan situasi akan kembali jadi seperti sedia kala. Tapi Wukong masih bersikeras selama dia di sana, mimpi dari Buddha tua alis kuning tidak akan pernah jadi kenyataan. Dan Buddha tua pun akhirnya menampakkan wujud terkuatnya. Perlahan-lahan badannya pun membesar dan Wukong kaget melihat itu. Wujud itu sudah 11 tahun tidak dia gunakan. Jika dia menggunakan wujud itu, maka tandanya dia sangat marah dengan lawannya. Kekuatan ini memperbesar bentuk tubuhnya. Wukong pun langsung menantang Buddha tua alis kuning untuk bertarung. Walaupun jiwa iblisnya belum pulih, kawan. Pede banget dia. Dan akhirnya Wukong pun panik sendiri karena dia pusing memikirkan kekuatannya belum pulih. Tapi tanpa disangka Wukong pun sangat konyol dan meminta semua yang ada di sana dan pasukan keranya untuk menyemangati dirinya. Walaupun para pasukan keranya tidak percaya, tetapi Putri Kera Putih pun meminta semua kera menyemangati Wukong. Akhirnya dengan serentak, semua yang ada di sana menyemangati raja mereka. Mereka semua mendukung Wukong untuk mengalahkan sang Buddha tua alis kuning, kawan. Lalu sang penyihir pun meminta Wukong untuk tetap mengingat perkataannya kalau jangan pernah percaya dengan Buddha tua alis kuning dan Wukong pasti akan menang. Tetapi Wukong kaget karena bisa-bisanya dia mengajarkan Wukong bertarung. Wukong pun saat ini fokus untuk mengeluarkan jiwa iblisnya. Tapi sayangnya sebelum sempat dia mengeluarkan jiwa iblis itu, Buddha tua alis kuning langsung menyerang Wukong dan jebret. Dia pun memukul tubuh Sun Wukong dengan sangat kuat. Setelah itu dia pun membuang Wukong ke udara. Tapi sayangnya Wukong tidak mau menyerah. Dia menyerang Buddha tua alis kuning dengan penuh semangat. Tetapi Buddha tua alis kuning malah menepuk tubuh Sun Wukong seperti lalat. Wukong yang belum pulih jiwanya sangat kesulitan untuk menahan pukulan dari kedua telapak tangan Buddha tua. Sedangkan Akajiri sendiri sangat kesal dan berteriak kepada Sun Wukong, jika Wukong akan mati seperti ini, maka jangan buat pernyataan seperti tadi harusnya. Sungguh tidak tahu malu sebenarnya, karena monyet batu itu tidak berguna, kawan, di mata Akajiri. Ya, belum tahu aja dia kekuatan Wukong yang sesungguhnya. Akhirnya Wukong pun kesal dan meminta Akajiri untuk diam. Sebaiknya Akajiri jangan banyak bicara karena dia saja tidak bisa bergerak kali ini. Diam dan tinggal lihat saja Sun Wukong bertarung. Dan akhirnya dengan penuh semangat Sun Wukong, tangki bertarung Sun Wukong pun terbakar dengan sangat hebat. Dengan sekejap pun, Sun Wukong pun langsung bersemangat untuk bertarung mengalahkan Buddha tua alis kuning. Bagaimanakah pertarungannya? Kita saksikan di episode selanjutnya, kawan. Gimana nih menurut kalian pertarungan Sun Wukong di episode ini? Jangan lupa ya untuk like serta subscribe Melodi Cerita. Dan sampai jumpa.